Nah sekarang kalau dia membuat statement CCTV nggak condong ke jalan raya, cobalah Bapak Kapolri kita bersuara lah. Jangan rakyat Indonesia ini dibodohi. Magjeb, Buidia Geram Ibtu Rudiana ungkap CCTV tidak condong ke jalan raya, tantang Kapolri buka suara. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, kita terus mengikuti kasus Vina yang dimana bukti-bukti tampaknya mulai terkumpulkan ya. Mungkin walaupun ini masih dari sebatas kesaksian. Kalau bukti secara benda itu memang masih misterius, dari CCTV saja masih misterius kan. Tapi semoga dengan mulai keberanian saksi-saksi ini bermunculan dan mereka tanpa mengambil keuntungan di sini, semoga kesaksiannya bisa dipastikan valid, jujur. Apalagi ini dari salah satu ibu tersangka, yaitu bernama ibu ini tuh ibunya Rivaldi, yang mengaku disiksa pada saat diinterogasi oleh kepolisian dan dipaksa mengakui harus sebagai tersangka di kasus Vina ini. Kalau memang benar dipaksa mengakui, sungguh kejam sih ini ya, hak kemanusiaannya di mana, terus moral sebagai polisinya gimana itu bisa menangkap salah orang dan dipaksa menjadi tersangka. Ya apalagi ini bukan tersangka masalah kecil, ini perihal dipaksa menjadi pembunuh gitu kan. Kalau memang dipaksa menjadi pembunuh, wah kan ini jadinya dihukum seumur hidup kan. Gimana kan 7 tersangka ini waktu itu mungkin tidak ada bantuan media, tidak ada bantuan pengacara, jadi gimana mau membela diri ya. Sekarang mungkin dijawab doanya di tahun 2024 ini, setelah 8 tahun silam melewati masa-masa yang sulit. Kalau memang 7 terpidana ini bukan pelakunya, semoga bisa segera mendapatkan kebebasan ya, harus terbebaskan lah gitu. Gimana dari kesaksian Ibu Rivaldi ini ya, masa seorang ibu di usianya yang sudah lanjut mau berbohong gitu, atau memang gimana ini? Kita simak aja kesaksian dari ibu salah satu tersangkanya. 20 September sudah. Kalau kata Rivaldi, siapa yang bikin dia babak belur? Waktu di penyidikan di Polresta. Di Polresta. Iya, sampai telinga nih di-staplesin semua Pak. Waktu di persidangan juga dari para saksi. Telinganya di-staples? Staples Pak. Itu kalau saya tidak melihat karena pengakuan dari penyidik Polda sendiri. Itu kemarin juga telinganya yang buka staplesnya saya Bu, gitu, dari penyidik. Yang buka staplesnya itu saya Bu, kata petugas begitu. Petugas Polda. Jadi mata sini terus sama telinga. Ya, staples ini mata. Jadi kayak sipit gitu. Alis. Iya. Bawah alis ini antara mata. Ya Allah. Yang bisa kira-kira di staples. Jadi kalau memang sesama tahanan, maksud iya nyari staples dari mana? Oh gitu. Ibu pernah Rivaldi kan tidak nama petugas itu? Nggak tahu. Jadi nggak tahu, tahunya petugas saja. Men-staples telinga dan mata tidak satu orang. Kan pasti harus misalnya memegangi Rivaldi kan? Ya, kalau itu dia pasti berontak kan? Iya. Dipegang sedemikian rupa atau barangkali diikat sedemikian rupa, baru kemudian di staples. Mungkin dia nahan sakit aja Pak, Iya. karena disuruh tanda tangan pun dia tetap nggak mau. Oh ya? Nggak mau. Dia bilang, makanya sampai sekarang dibilang batu kamu tuh. Masih mending dibunuh daripada suruh tanda tangan, karena dia tidak melakukan. Kata Rivaldi? Iya. Ke ibu? Iya, ke saya ngomong begitu. Saya sibuk daripada saya suruh ngakuin, saya nggak melakukan. Sudah bunuh aja sekalian. Nih di depan bapaknya juga kayak gitu. Jadi yang menandatangani itu perkiraan Tidak tahu. Ya saya nggak tahu Pak. Hanya palsu berarti. Iya, dipalsukan. Tangan dipalsukan. Ya itu di keterangan kesaksiannya juga sama. Dari sisi tanda tangan dipalsukan, kejanggalan jam, tanggal, BAP, terus tuh proses integrasi dari bilang Ibtu Rudiana ini kayaknya tidak sesuai ya, sampai semua terpidana mendapatkan penyiksaan, padahal Ibtu Rudiana bilang tidak ada penyiksaan kan di konferensi pers kemarin. Dan itu ada bukti foto sudah babak belur nih, para terpidana masih bilang tidak ada penyiksaan. Ini gimana gitu ya? Kalau memang ada bukti lain, foto dari 7 tersangka waktu itu tidak mendapatkan penyiksaan, harusnya lebih kemarin dibawa buktinya gitu kan. Dari sisi Ibtu Rudiana ini menjelaskan
kemarin kayaknya kena jebakannya Hotman Paris deh untuk bisa menjelaskan bagaimana nih ke depannya nih. Sebenarnya mungkin bukan itu Rudiana saja yang melakukannya, bisa jadi kan ini sebenarnya lebih ke penyidiknya ya dibantu dan lain-lain lah, oknum-oknum di dalamnya terlibat pada kala itu tuh mengurus 7 tersangka tuh seperti apa nih, kan nggak ada gambarannya nih, sulit juga kan. Ini hanya berupaya dari sisi saksi, pastinya keluarga berupaya jujur, dan ya salah satunya adalah ini yang membantu adalah kesaksiannya Mega Widi, temannya korban almarhumah Pina ya, seperti bilang kayaknya penyebab kematiannya bukan arah ke pembunuhan. Ini juga semoga Mega Widi kalau memang jujur seperti apa adanya bisa membantu kesaksiannya, dan nanti semoga Novumnya lolos ke MA dan MA bisa lebih adil lagi menjawab di kasusnya pra peradilan Sakatatal seperti apa. Nanti keputusannya kan di MA gitu kan. Simak lebih detailnya dari kesaksian Mega dan Widi juga tambah. Jadi yang bertengkar, sekali lagi, yang bertengkar itu Pina sama Eki. Iya, berdebat di depan aku, tapi jaraknya jauh Pak. Iya kan? Aku nggak denger omongannya apa. Yang bertengkar itu Pina sama Eki. Iya. Bukan dalam posisi Pina ada yang menyukai, kemudian laki-lakinya ngancam Eki. Tapi yang jelas Eki yang punya pacar lagi kan gitu. Bertengkar cemburu Iya, kan? curhat waktu habis macam kayak gitu Pak. Nah, terus nggak tahu tuh tiba-tiba sih nyambar kayak aku sambil matanya agak sembab. Nangis. Iya biasa lah. Iya. Pak Muhtar juga dulu kalau pacarnya mabuk kan nangis. Nah, terus tuh apa? Siap salah. Terus. Nah, terus udah Pak, kan mereka ngobrol, terus cuma tempat-tempat Dia bertengkar lah. Bisa diperhatikan di sini ya, banyak yang mengupayakan kebebasan 7 terpidana ya. Semoga dipastikan ini adalah kabar baik atau angin segar supaya 7 terpidana itu bisa mendapatkan keadilan lagi. Walaupun sudah bertahan selama 8 tahun sih, itu hebat sih. Ini benar-benar jawaban doa-doanya mungkin ya, kalau memang 7 terpidana ini bukan tersangka, bukan yang membunuh almarhumah Pina dan Eki, malah justru kebalikannya bingung nih, mencurigai Eki dikiranya mungkin yang baik, bisa jadi jahat. Ini juga nggak tahu ya. Kita simak lagi dari analisanya dan edukasinya Ibu Widya yang menambahi ini benar-benar bisa arahnya semakin menyudutkan Ibtu Rudiana loh. Senggol tuan takur dulu, diam semua kalian. Ya diam semua. Lah harus didongkel lah ya. Kita harus dongkel habis-habisan. Ya iyalah. Ya lah, bangun-bangun tidur dia tonton saya, ya silakan, dia harus menonton. Kita kemarin nonton ladusingnya dia, ya nonton ladusing, para ladusing itu berperan, ya artisnya siapa? Linda, ya artisnya Linda itu suruhan siapa? Dia kesurupan itu suruhan siapa? Kok lancar kali dia bicaranya itu artis, ya? Artisnya itu Linda itu dia yang memberikan tahu, Rudiana yang mencatat, ya Rudiana yang menangkap, ya kan? Setelah kematiannya Pina dan Eki katanya, ya kan? Setelah kematian Pina dan Eki, ya artisnya kesurupan. Ya, artisnya kesurupan, yang mencatat siapa? Yang mencatat ya Rudiana. Di situ ada kesurupan itu, ada suara 2 orang laki-laki di situ. Bener kan katanya, itu harus diamati, Bro. Ya jangan didiemin aja. Nah sekarang kalau dia membuat statement CCTV nggak condong ke jalan raya, cobalah Bapak Kapolri kita atau mantan Kapolri kita bersuaralah. Ya bersuaralah. Jangan rakyat Indonesia ini dibodohi begitu aja, Bro. Ya, bersuaralah Bapak mantan Kapolri, mantan Kapolda 2016 lalu, bersuaralah. Itu CCTV Gimana mengenai CCTV aja, bukti fisiknya itu misterius ya. Sekarang gimana keadaan CCTV itu? Apakah ada, apakah dihilangkan,
Kan ini juga yang kejanggalan terbesar adalah bukti CCTV-nya tidak dimunculkan gitu. Jadi 7 tersangka ini akhirnya harus menerima konsekuensi sebagai terpidana kan, dan dapat hukuman seumur hidup. Sangat disayangkan lah di kasus Vina ini, jadinya makin rumit, merembet kemana-mana dan melebar pastinya kasus ini ya. Semoga aja 7 terpidana itu kalau sebelumnya mungkin mendapatkan penyiksaan dan lain-lain, yang penting segera bebas kalau memang mereka bukan pelakunya. Ini benar-benar jadi pelajaran, edukasi juga buat kita semua di kasus Vina ini. Makasih yang udah nonton update-nya di channel Suara Hati Sang Istri. Saya tutup. Wassalamualaikum, bye.